Ininya halaman berapa nih? 5. Apa tuh? Bako. Bismillahirrahmanirrahim. Bakoun artinya Allah itu kekal. Maka mustahil dihubungi Adam. Mustahil dihubungi Adam. Kagak mungkin Allah itu bakalan gak ada gitu. Kalau kekal selama-lamanya ada. Lah itu surga. Surga kekal, nikmat surga kekal. Manusia yang masuk surga juga kekal. Beda. Kalau Allah kekalnya kekal zati. Enggak ada yang ngekalkan dia, kekal sendiri. Kalau kita kekalnya namanya kekal idopi. Kekal juga di surga, cuman dikekalkan sama Tuhan. Dibikin kekal kita sama dia. Namanya kekal idopi. Lah beda, jauh. Kalau Allah mah kekalnya emang kekal sendiri, nggak ada yang bikin dia kekal. Kalau kita mah kekal karena dibikin kekal sama Tuhan. Namanya lemah juga kalau begitu. Karena dikekalkan sama Tuhan mah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikrami. Wa yabqa dan kekal. Kekal hakiki namanya atau kekal zati. Wajhu oleh wajah. Kekal oleh wajah rabbika Tuhanmu. Zul jalali yang punya keagungan. Wal ikrami dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbika, kekal oleh wajah Tuhanmu, zat Tuhan kamu gitu. Bukan wajah doang, zat namanya. Rabbika Tuhan kamu. Zul jalali yang punya keagungan, wal ikrami dan punya kemuliaan. Allah yang agung, Allah yang mulia. Kita mah nggak bakalan agung, nggak bakalan mulia. Agungnya kita karena diagungkan, mulianya kita karena dimuliakan nama Allah. Kalau dibuka rahasia kita, ya Allah, nggak ada kemuliaan kita. Ya, ada ustadz dianggap al-mukarram wal muhtaram, nggak kebuka rahasianya. Coba kalau dibuka sama Allah rahasianya, ya nggak jadi mulia lagi udah. Kebuka rahasianya mah Allah tutupin aja. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka patut bagi mukmin, orang yang beriman, mu'taqid yang yakin bahwa ia ingat bahwa ia akan mati, enggak kekal kalau kita mah. Kalau sekarang kita hidup dipastikan nanti bakal mati, ya dari sekarang namanya udah mati. Yang dipastiin. Kita pasti bakalan mati, yang dari sekarang namanya udah mati. Dari sekarang dipastiin kita bakalan nggak ada, dari sekarang namanya udah nggak ada. Kalau kekal mah emang dari dulu ada, sekarang ada, terus selama-lamanya ada, itu namanya kekal, yaitu Allah. Tuhan yang kayak begitu. Kalau yang masih bisa mati mah namanya bukan Tuhan. Gampang aja yang jawabnya ya. Itu ada tangannya enggak tuh dia? Ada. Berarti sama sama kita. Kalau dia Tuhan, kita juga Tuhan juga. Ada kakinya enggak itu dia? Ada kakinya. Sama sama kita. Kalau dia Tuhan, kita Tuhan juga. Yang lain Tuhan juga. Kenapa semuanya sama sama kita, dia Tuhan, kita bukan? Oh, jadi begitu ya. Kudu oh iya juga ya. Nah begitu. Orang lain yang kudu ngomong sama logika kita, iya juga ya. Kalau udah ngomong iya juga, ntar juga larinya ke Islam. Jangan kita ngomong iya juga, jangan kita. Kita kudu pentes ngomong. Namanya juga ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu banyak ngomong.
ilmu kudu pentes main logikanya, kudu bisa ngomong supaya boleh banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Udah tahu Allah kekal, kita bakalan mati. Tahu Allah nggak bakalan binasa, kita yang bakalan binasa. Ya, satu-satunya yang banyak yang mesti kita lakukan adalah istighfar, minta ampun sama dia. Udah nggak ada jalan lain lagi, udah nggak ada sempat ketawa, nggak ada sempat bersenang-senang, nggak ada sempat ya bersantai-santai di dunia ini. Kudu istighfar aja terus-terusan, udah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mesti begitu jadinya. Mukhalafatu lil hawadisi, mukhalafatu berbeda, lil hawadisi kepada makhluk, beda sama makhluk sifat Allah mah. Kalau kita beda sama Allah, ya kalau kita mah suka sama orang ngasih, nggak suka sama orang nggak ngasih. Allah beda sama kita. Kalau Allah kagak suka sama orang dikasih, kalau dia suka sama orang nggak ngasih, kan beda sama kita. Begitu. Ada orang miskin banget hidupnya, melarat banget hidupnya, seumur-umur turun temurun miskin. Kita ngomong, ya Allah kesian banget tuh orang. Ngomongnya sih kesian banget, man 2.000 masihnya. Ngomongnya mah kesian, ngasihnya 2.000. Emang kita mau orang tegaan kita mah? Udah ngomong banget nih orang, Pak bagi Pak, saya pengen makan ini Pak, udah lapar banget, dari jam 12, dari jam pagi saya belum makan ini, sampai jam 3 sore, bagi Pak buat ke warteg gitu ya. 2.000 kita kasih. Lah warteg kan 15.000, dikasih 2.000, lah jauh banget. Tuh kita tuh, ya namanya pelit. Kalau kita nggak ngasih pakai harta kita tuh namanya pelit. Kalau bahil, ada orang sedekah kita omelin, lu ngasih pengamen banyak-banyak amat pakai 15.000, kasih aja GoPay juga aja seneng tuh ya. Pakai harta orang kita nggak suka juga, namanya bahil kalau begitu. Sama harta sendiri pelit, sama orang lain kita mah pelit. Suka begitu kita tuh ya. Iya. Tahu ngapa sikap kita begitu ya? Masa puasa bulan Sya'ban pahalanya gede banget? Enggak mungkin lah. Tuh begitu. Yang mau ngasih pahala Tuhan. Pakai harta Tuhan. Ngapa kita yang ngedumel? Itu kan ada sifat pelit dalam diri kita. Udah nggak mau puasa ngata-ngatain lagi. Hadisnya doif, hadisnya palsu. Itu ya. Ya orang zaman sekarang yang begitu dah. Ya. Akhir zaman. Kita mau orang dulu ini. Yang orang udah nggak ajiin kita ajiin kita mah. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Allah berbeda dengan makhluk gitu. Allah berbeda dengan kita manusia. Maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baru. Mustahil Allah sama manusia gitu. Kalau yang namanya Tuhan mesti beda sama manusia, sama makhluk gitu. Mustahil kalau Allah sama ke Tuhan sama sama manusia gitu. Cuman memang si Ken Arok memang cerdik dia mah ya. Ken Arok isi siapa ya? Bini siapa? Ken Dedes. Sore-sore jam 5, emang zaman dulu masih hutan. Kainnya kesingkap, putih banget betisnya. Emang orang putih, kesingkap betisnya, putih banget. Oh, bini saya Ken Dedes titisan Tuhan. Jadi separuh manusia, separuh Tuhan. Cerdik. Emang apa? Kalau cerdik begitu tuh, jadi orang anggap dia titisan Tuhan. Jadi kalau yang namanya titisan Tuhan kudu taat sama dia. Gitu.
biar jadi ratu terus, keturunan jadi raja semuanya jadinya. Maksud dia begitu. Orang pada percaya aja begitu dikata titisan Tuhan. Ya, Ken Arok cerdik. Jadi udah nggak ada yang kayak Ken Dedes yang ditungguin. Ken Dedes yang lain aja yang itu juga dihayalin. Segala Dede Lesti lah ditungguin yang ada pacarnya. BCL. Yang lain aja. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un. Artinya tiada seumpama sesuatu. Tiada seumpama sesuatu maksudnya Allah kagak sama sama makhluk gitu. Maka patut bagi mukmin yang beriman, mu'taqid yang yakin dengan Allah bahwa ia banyak memberi tasbih. Kudunya begitu. Kalau udah kenal sama sifat Allah, mukhalafatul hawadisi, mesti banyak tasbih. Allah nggak sama sama makhluk, suciin dia. Gitu. Sucikan Tuhan gak sama makhluk. Tuhan gak ada tangannya kayak manusia. Tuhan gak pakai kaki kayak manusia. Tuhan pakai mata, gak sama manusia. Terus saja begitu. Itu namanya disucikan. Ya dalam bahasa Arab subhanallah, subhanallah, maha suci Allah dari kekurangan. Subhanallah, maha sempurna Allah dengan sempurna-sempurnanya. Subhanallah, maha suci Allah dari yang dibayangin oleh manusia. Subhanallah, maha suci Allah, nggak punya tangan, nggak punya kaki kayak manusia, nggak sama zat Allah sama manusia. Tasbih namanya. Di hatinya bayangin begitu, mulutnya baca subhanallah, 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 subhanallah. Terus saja begitu. Udah tahu Allah beda sama makhluk, kudu disuciin pada Allah Ta'ala juga adanya. Dua sifat aja ya. Besok kalau kita baca qiyamuhu ta'ala binafsihi.